Baik, saya akan menjelaskan bagian A, pengertian inovasi. Inovasi sering diartikan sebagai pembaharuan, penemuan, serta ada pula yang mengkaitkan dengan modernisasi. Pada dasarnya, inovasi adalah ide, produk, kejadian atau metode yang dianggap baru bagi seorang atau kelompok orang atau unit adopsi lain. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. Dengan kata lain, inovasi adalah suatu ide, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seorang atau masyarakat. Inovasi adalah alat spesifik bagi setiap organisasi di mana masyarakat. Inovasi dapat mengeksplorasi atau memanfaatkan perubahan yang terjadi sebagai sebuah kesempatan untuk menjalankan keinginan yang berbeda. Menurut Makmur dan Tahir 2015, inovasi berasal dari bahasa Inggris yaitu innovation yang berarti perubahan, sehingga inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia dalam menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Bagian B, pengertian pendidikan. Pada dasarnya salah satu aspek kehidupan yang dinamis bisa dikembangkan dan pertumbuhannya takkan pernah terhenti sampai kapanpun. Dalam hal ini juga pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar dalam membangun sifat hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, peradaban dan pendidikan tidak boleh terpisah, alangkah baiknya saling beriringan antara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Baik, selanjutnya bagian C yaitu inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan ini adalah ide atau gagasan berupa barang dan metode pembelajaran dalam lembaga pendidikan yang dapat dirasakan dan diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Baik berupa hasil intervensi atau penemuan baru atau discovery atau baru ditemukan orang yang dapat dimanfaatkan agar tujuan pendidikan baik itu formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal dapat tercapai dan permasalahan pendidikan pun dapat terpecahkan. Selanjutnya, inovasi pendidikan juga merupakan pemikiran yang cemerlang, bercirikan hal yang baru, atau berupa praktik-praktik tertentu, atau berupa produk dari suatu hasil olah pikir dan olah teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu yang diyakini dan dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang timbul, memperbaiki suatu keadaan tertentu atau proses tertentu yang terjadi di masyarakat. Difusi inovasi pendidikan sering diartikan sebagai penyebar luasan gagasan inovasi pendidikan tersebut melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam suatu rentang waktu di antara anggota sistem sosial masyarakat. Inovasi pendidikan umumnya merupakan suatu gerakan yang bersifat top-down, dalam artian inisiatif dalam melakukan inovasi selalu datang dari pihak pemerintah, misalnya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Telah banyak dilontarkan model-model inovasi pendidikan yang dalam berbagai bidang, antara lain usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan, dan relevansi pendidikan. Kesemuanya dimaksudkan agar difusi inovasi yang dilakukan bisa diterapkan dan dimanfaatkan untuk memperbaiki dan memecahkan persoalan pendidikan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian take home esai, di mana nama saya Hijratul Asrini Baihanim 1903333. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh Saudara Ridman, yang dimana
Sekarang saya akan membahas fakta dan pendapat inovasi pendidikan dalam di Indonesia dan bagaimana pelaksanaannya. Nah, sudah kita ketahui dulu bahwa inovasi adalah pembaharuan atau perubahan yang harus dilaksanakan. Sedangkan inovasi pendidikan adalah suatu pembaharuan dan perubahan yang dilakukan dalam dunia pendidikan, di mana suatu perubahan ini baik yang sudah ada untuk diperbaharui kembali untuk dibuat untuk menjadi lebih baik lagi, atau yang untuk memberikan suatu hal yang baru dalam dunia pendidikan, terutama di negara kita Indonesia. Nah, fakta yang kita ketahui yang dalam inovasi yang sudah dilakukan di Indonesia, pertama misalkan dengan inovasi pendidikan berbasis kompetensi. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa berbasis kompetensi ini dilihat dari kemampuan seorang siswa, baik bakat maupun dari kecerdasan siswa itu sendiri. Misalkan dengan kurikulum 2013. Nah, berbasis kompetensi ini dapat dilihat bagaimana siswa aktif dalam pembelajaran, bukan hanya guru, namun siswa yang lebih banyak berperan aktif di dalam melaksanakan pendidikan. Pendapat kami di sini, inovasi ini sangatlah baik untuk dilaksanakan, bahkan diimplementasikan dan diterapkan dalam dunia pendidikan. Ini juga di Indonesia sudah diterapkan, dan ini semakin membuat maju pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, inovasi buku teks digital. Nah, inovasi ini juga adalah menurut kami pendapat kami mengenai teks buku digital ini sebagai alternatif bagi guru maupun siswa, sehingga tanpa perlu susah-susah memiliki buku yang harus begitu banyak untuk dibawa ke sekolah. Bisa dengan media atau dengan internet bisa mengakses buku digital yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, implementasinya dalam pelaksanaan di dunia pendidikan sudah diterapkan, dan bahkan hampir menyeluruh, baik itu sekolah-sekolah negeri, swasta, dan sebagainya. Selanjutnya, inovasi Vipet Classroom atau pembelajaran terbalik. Nah, pembelajaran terbalik ini suatu pembelajaran yang diberikan kepada siswa maupun siswinya, yang dimana ini adalah dilakukan dengan secara terbalik. Misalnya, ketika memberikan materi bukan di sekolah pemberian materinya, tapi di rumah. Misalkan materi tentang video-video pembelajaran, namun ketika tugas maupun pelatihan itu dikerjakannya di sekolah. Jadi ini sistem pembelajaran yang terbalik. Namun di Indonesia pembelajaran ini masih belum diterapkan. Bahkan pendapat kami di sini lebih baik untuk tidak melakukan inovasi pendidikan ini dan diadopsi, karena tidak efektif untuk dilaksanakan, karena juga untuk minimalisir kecanduan dari siswa dan siswi yang terlalu menggunakan handphone, gadgetnya, sehingga tersita waktu untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya, ini bisa menjadi tolak ukur bagi guru untuk memperhatikan lebih detail apa saja materi yang diberikan. Selanjutnya, inovasi pop-up book, di mana inovasi pop-up book ini sudah diterapkan di Indonesia. Bagaimana suatu perubahan, pembaharuan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, mengasyikkan, dan tidak membosankan atau monoton. Contohnya dengan memberikan pembelajaran atau materi yang berbau gambar yang timbul, sehingga ketika pembelajaran siswa juga akan tertarik melihat bagaimana gambar-gambar yang ada di buku tersebut. Nah, itu salah satu inovasi yang lebih bagus menurut kami dan menjadi alternatif bagi anak-anak yang senang untuk menerima wawasan yang lebih luas. Selanjutnya, e-learning. Nah, e-learning ini adalah pembelajaran online. Nah, dalam penerapannya di Indonesia sudah diterapkan, apalagi 2 tahun ke belakang sudah terjadinya pandemi COVID-19, sehingga di Indonesia inovasi ini sangat baik untuk dilaksanakan, apalagi dengan pembelajaran jarak jauh.
seperti Zoom, Classroom, Google Meet. Jadi itu sebagai alternatif yang sangat baik. Inovasi ini sebagai suatu jalan untuk bisa memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi peserta didiknya. Itu menurut kami inovasi di Indonesia ini sudah diterapkan e-learning tersebut. Selanjutnya, inovasi pendidikan dengan menciptakan lingkungan menyenangkan dan fleksibel, inovasi mengajukan pertanyaan terbuka, dan inovasi dengan universitas terbuka. Nah, universitas terbuka ini adalah kuliah di mana tidak dilakukan yang namanya pertemuan secara langsung atau duduk bangku. Karena universitas terbuka ini adalah suatu inovasi, suatu pembaharuan dan perubahan kepada mahasiswa yang mungkin memiliki pekerjaan, sehingga pekerjaan itu juga dari hasil pekerjaan itu juga ia ingin kuliah. Jadi ketika seseorang kuliah di universitas terbuka ini, dia bisa kuliah sambil bekerja dan bisa bekerja sambil kuliah. Nah, itu menjadi suatu alternatif yang sangat baik, menjadi jalan yang lebih efektif dan efisien bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan juga itu adalah inovasi-inovasi yang sudah diterapkan di Indonesia, dan yang belum adalah VIPAT, pembelajaran secara terbalik. Nah, itu adalah inovasi fakta dari inovasi-inovasi dan bagaimana pendapat kami terhadap inovasi pendidikan yang ada di Indonesia dan bagaimana pelaksanaannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.